Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Dian di Saham Mantul di video series tentang Neo BDM. Jadi ini merupakan video series video terakhir bagaimana saya menggunakan Neo BDM untuk bikin trading untuk menentukan titik buy atau sell di saat trading saham saya. Nah, di video kali ini saya coba men-share atau kita belajar bareng-bareng bagaimana saya menentukan trading plan, di saham-saham yang akumulasi seperti itu. Nah, kalau saya biasanya suka mencari juga saham-saham yang konsisten diakumulasi dari sebulan atau seminggu gitu. Nah, kalau kita ngelihat ini cara filternya seperti ini, saham yang akumulasi dalam satu minggu, satu bulan terakhir ini ada banyak saham. Nah, biasanya dari saham-saham ini saya biasanya suka mengingatkan atau mencari titik entry-nya. Tapi biasanya saya suka cari saham-saham yang dia akumulasi belum ada kenaikan gitu. Contoh misalkan di Doit ini dalam satu bulan ini secara akumulasi ini Doit ada yang akumulasi walaupun tidak banyak gitu. Nah, ini kalau kita ngelihat dalam satu bulan Doit ini ada yang akumulasi. Kita ngelihat di sini si Doit kalau kita melihat akumulasinya dari tanggal 1 Oktober. Nah, ini ada satu broker, dia YU, dia ngambil sampai 600.000 lot gitu. Nah, harganya berapa? Harganya di 398. Nah, harganya di 398, di average-nya dia di 398. Nah, biasanya saya kalau melihat seperti ini, karena saya melihat kan ini ada akumulasi nih. Doit ini ada akumulasi dalam satu bulan terakhir, harganya sideways, nggak kemana-mana, tapi ternyata ini ada akumulasi. Nah, ini menarik. Tapi kapan saya belinya? Nah, cara saya menentukan trading plan-nya, ini biasanya kalau nggak beli buy on weakness, saya beli buy on breakout. Jadi saya pasang alarm di setiap OLT pasti ada fitur alarm. Jadi pasang alarm di sekitaran 370 atau di 447 gitu. Jadi biasanya sih saya buy on breakout, jadi nunggu 447 kayak gitu. Nah, nunggu 447 untuk jebol 447 karena ini ada akumulasi. Tapi kalau kita beli sekarang, kita nggak tahu akumulasinya kapan. Tapi kalau teman-teman mau coba beli buy on weakness, teman-teman bisa menunggu di bawah ini. Ini kalau misalkan di 378, ini menarik di bawah 378. Atau misalkan kita bikin di sini trading plan-nya untuk Doit, misalkan Doit. Nah, teman-teman, nah ini cukup loris ya kalau teman-teman misalkan nunggu di sekitaran sini. Ini sideways, kita bisa nunggu di sini untuk lorisnya. Nah, targetnya di sini. Targetnya di sekitaran sini, ini risk rewardnya cukup menarik gitu. Nah, kalau kita ngelihat kan si Doit ini average-nya di 39 YU, 398 YU. Jadi kalau misalkan bikin trading plan, ini kalau jebol di bawah sini, di sekitaran sini, ini udah cukup menarik. Atau kita keluar dulu, nunggu YU-nya penuh dulu barangnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau nego, di 370-an sampai range di 3 370 sampai 377 ini sangat risknya sangat minim gitu. Jadi teman-teman bisa spek buy atau nunggu di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung berapa jumlah lotnya, biasanya saya juga menggunakan fitur lot sizing di Neo BDM. Gitu. Di sini ada fitur money management. Nah, teman-teman bisa input misalkan di Doit, teman-teman pengen spek buy-nya ini nunggu di bawah deh gitu di harga murah di 370 sampai 377, 370 370 sampai 380. Di sini sih 370 sampai 380-an. Nah, 380-an area buy teman-teman. Jadi anggap aja teman-teman misalkan di sini belinya di 375 misalkan. 375. Nah, stop loss-nya di 368.
Nah, teman-teman bisa ketik entry-nya di 375, teman-teman stop loss-nya di 368. Nah, di sini teman-teman modalnya berapa sih? Tinggal dihitung aja, diisi aja di sini. Misalkan modalnya 100 juta, misalkan 100 juta. Nah, di sini teman-teman nggak total 100 juta masuk. Teman-teman hanya di sini 44 juta. Kalaupun nanti bisa loss, itu estimasinya 1%. Nah, kalau teman-teman misalkan, ini low risk deh, saya tambahin aja deh, premis misalkan. Nah, ini kita bisa ubah nanti jumlah lotnya mengikuti 66 juta. Tapi saya takut nih, karena ini kan di by support, takut jebol support. Nah, teman-teman bisa hitung di sini, saya lebih cari aman deh. Ini secara risk rewardnya teman-teman dihitung, ah saya nggak mau kehilangan gede, saya cuma 0,5%. Nah, ini tinggal diubah, kita set, jadi teman-teman bisa ngambil sebanyak 588 lot untuk saham Doit ini ketika dia buy on weakness di bawah sini. Tapi kalau misalnya nggak mau nunggu, nunggu Doitnya nanti setelah naik aja, nah teman-teman bisa tunggu di atas, di sini. Gitu, di sini nih. Nah, sekitaran atas ini. Jadi tinggal hitung aja saya sini. Kenapa ini Doit menarik? Karena apa? Kalau kita ngelihat di sini pun juga, di sini kan ada akumulasi tapi kecil-kecil kecil-kecil gitu. Akumulasinya menurut Stockbit. Nah, kalau kita screening berdasarkan BDM, Doit ini akumulasi dalam 1 bulan terakhir. Nah, ini kita bisa pantau. Saya biasanya setelah dapat ini, saya langsung pasang alarm. Pasang alarm ketika dia jebol dari resistnya. Resistnya jebol, pasang alarm, baru kita entry ataupun di supportnya. Jadi ini screen ini sangat powerful banget bagi teman-teman yang sering menggunakan metode bandarmologi. Gitu. Oke, sekian aja video series tentang Neo BDM ini. Semoga video series ini berguna dan di video ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wira yang telah membuat aplikasi ini berbasis web. Semoga video saya juga membantu teman-teman untuk menganalisa saham. Oke, sampai ketemu lagi di video seri selanjutnya. Semangat pagi teman-teman.